Sebuah momen bersejarah tercipta pada awal September tahun 2025. Di tengah gegap gempita bursa transfer sepak bola Eropa, nama seorang pemain keturunan Indonesia tiba-tiba menjadi pusat perhatian publik internasional. Calvin Verdong, bek kiri timnas Indonesia, resmi diumumkan sebagai rekrutan baru LOS Lille, klub raksasa Ligue 1 Prancis. Namun, bukan hanya nilai transfer atau kontrak 3 tahun senilai 3 juta euro sekitar 58 miliar rupiah yang menarik perhatian. Cara Calvin memperkenalkan dirinya membuat publik Indonesia tersentuh. Dalam video perkenalan resmi yang diunggah di akun Instagram Lille, ia menyapa para fans dengan menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Halo LOST fans, saya senang menjadi pemain LOST. Sampai jumpa segera, ujar Calvin dengan senyum hangat, sebelum kemudian melanjutkan kalimat berikutnya dalam bahasa Inggris. Sapaan sederhana itu seolah menjadi simbol dari jejak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, seorang pemain asal Indonesia resmi bergabung dengan klub papan atas Liga Prancis. Transfer bersejarah Calvin Verdong menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama Lille hingga ke 2028. Nilai transfernya mencapai 3 juta euro, angka yang mencerminkan keseriusan klub Liga 1 tersebut dalam membangun lini pertahanan yang lebih kokoh, terutama menghadapi jadwal padat kompetisi domestik dan Liga Eropa. Kabar mengenai transfer ini sebelumnya telah dibocorkan oleh Fabrizio Romano, jurnalis transfer asal Italia yang dikenal kredibel. Dalam unggahannya, Romano menuliskan dengan tegas, Lille mengonfirmasi kesepakatan telah tercapai untuk Calvin Verdong dari NAC dengan paket senilai 3 juta euro. Tidak lama berselang, pihak Lille pun mengumumkan perekrutan ini melalui media sosial resmi mereka. Dalam pengumuman itu, klub menyebut Calvin sebagai pemain Indonesia pertama dalam sejarah Lille. Calvin Verdong adalah orang Indonesia pertama dalam sejarah Lille. Bek timnas Indonesia dari NAC Nijmegen ini berkomitmen untuk kontrak 3 tahun hingga 2028, tulis pihak klub. Reaksi media internasional pengumuman perekrutan Calvin langsung menjadi sorotan media internasional. Portal olahraga Prancis menyoroti kehadiran Verdong sebagai langkah strategis Lille untuk memperkuat kedalaman skuad. Sementara media Asia Tenggara menyoroti aspek historis, Indonesia akhirnya memiliki wakil di Liga 1, salah satu liga top Eropa. ESPN bahkan menurunkan laporan khusus mengenai transfer ini. Dalam artikelnya, mereka menulis bahwa langkah Calvin dapat menjadi pembuka jalan bagi lebih banyak pemain Asia Tenggara menembus kompetisi elit Eropa. Di Belanda, media NAC Nijmegen memberi penghormatan kepada bek yang telah membela klub mereka sejak 2022. NAC menyebut Calvin sebagai pemain yang konsisten, tangguh, dan meninggalkan jejak loyalitas. Dukungan rekan timnas Indonesia. Sejumlah rekan Calvin di timnas Indonesia ikut memberikan reaksi atas pengumuman transfer tersebut. Stefano Lillipali menuliskan emoji api, melambangkan kebanggaan. Emil Laudero, kiper naturalisasi yang bermain di Serie A, memberikan emoji lengan berotot. Sementara Ol Romni hanya berkomentar singkat, "Wow." Meski singkat, reaksi itu mencerminkan dukungan penuh dari rekan-rekan setimnya. Sebagai sesama pemain naturalisasi maupun asli, mereka memahami arti penting langkah Calvin ini, baik bagi karier individu maupun bagi prestis timnas Indonesia. Kilas balik karier Calvin. Sebelum ke Lille, Calvin telah melalui perjalanan panjang. Pemain kelahiran Dordrecht, Belanda, 26 April tahun 1997 ini memulai karier profesionalnya di Feyenoord Rotterdam. Namun, ia lebih banyak dipinjamkan ke klub lain, mulai dari PSV Zwolle, NAC Nijmegen, hingga FC Twente. Pada 2020, ia sempat merantau ke Portugal membela Famalicão. Namun, karirnya kembali berlabuh di Belanda bersama NAC. Sejak Juli tahun 2022, ia menjadi pemain permanen NAC dan tampil reguler di Eredivisie hingga musim ke-2025. Total, Calvin mencatatkan lebih dari 150 penampilan di Liga Belanda sebelum akhirnya menerima tawaran Lille. Perbandingan dengan rekan naturalisasi, keputusan Calvin meniti karier di Eropa berbeda dengan langkah dua rekannya di timnas Indonesia, Tom Hey dan Eliano Reinders. Tom Hey, gelandang berusia 30 tahun, memilih kembali ke Indonesia dengan bergabung ke Persib Bandung setelah kontraknya di Almere City berakhir.
Sementara Eliano Reinders, bek sayap berusia 24 tahun, juga menandatangani kontrak dengan Persib pada akhir Agustus tahun 2025. Perbedaan pilihan ini menyoroti dinamika karier pemain naturalisasi. Ada yang lebih memilih melanjutkan petualangan di Eropa, ada pula yang memilih membangun karier di tanah air dengan basis fanatisme klub lokal. Analisis dampak bagi sepak bola Indonesia. Menurut pengamat sepak bola Asia, Muhammad Kusnandar, kehadiran Kelvin di Liga 1 akan membawa dampak besar bagi citra sepak bola Indonesia. Ini bukan sekadar transfer pemain. Ini adalah representasi identitas bangsa di panggung Eropa. Bahwa seorang pemain yang memiliki kewarganegaraan Indonesia kini menjadi bagian dari salah satu liga terbaik dunia, itu adalah pencapaian kolektif, ujarnya. Selain itu, transfer ini juga diprediksi dapat meningkatkan nilai komersial sepak bola Indonesia. Klub-klub Eropa mulai melirik potensi pasar Indonesia, salah satu pasar sepak bola terbesar di Asia. Perspektif fans dan reaksi masyarakat Indonesia pun beragam. Di media sosial, warganet ramai-ramai memberikan ucapan selamat, tagar. Kelvin Verdong bahkan sempat trending di ke-10 Twitter dan Instagram. Seorang pendukung timnas di Surabaya menulis, "Terharu lihat Kelvin pakai bahasa Indonesia di perkenalan. Rasanya kayak punya wakil resmi di Eropa." Sementara seorang diaspora Indonesia di Paris mengaku berencana datang ke Stadion Lille untuk memberi dukungan langsung. "Kami di sini akan dukung Kelvin dengan bendera merah putih. Ini momen kebanggaan." Suara pakar hubungan internasional dari sisi diplomasi olahraga, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Dr. Yanuar Prabowo, menilai transfer Kelvin bisa memperkuat soft power Indonesia. Sepak bola adalah alat diplomasi yang sangat efektif. Dengan adanya pemain Indonesia di Liga Prancis, secara tidak langsung identitas Indonesia dikenal lebih luas. Ini seperti Jepang dan Korea dulu ketika pemain mereka mulai masuk ke Eropa. Efeknya bukan hanya olahraga, tapi juga budaya dan ekonomi, jelas Yanuar. Tantangan di Liga 1. Meski penuh harapan, Kelvin juga menghadapi tantangan besar. Liga 1 dikenal dengan permainan fisik dan tempo tinggi. Ia harus bersaing memperebutkan posisi inti di skuad Lille, klub yang pernah menjadi juara Liga 1 pada musim 2020-2021. Kelvin sendiri menyadari tantangan itu. Dalam wawancara singkatnya, ia mengatakan, "Saya tahu kompetisi ini berat, tapi saya siap bekerja keras. Saya ingin membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level ini." Harapan untuk generasi muda. Transfer Kelvin juga memberi inspirasi bagi pemain muda Indonesia. Banyak akademi sepak bola tanah air yang menjadikan kisah ini sebagai motivasi. Pelatih akademi di Jakarta, Fahrizal, menyatakan, "Anak-anak sekarang punya contoh nyata bahwa ada orang Indonesia yang bermain di Liga Pertama. Ini bisa memotivasi mereka untuk bermimpi lebih tinggi." Transfer Kelvin Verdong ke AS Lille bukan hanya sekadar perpindahan pemain dari satu klub ke klub lain. Lebih dari itu, ia adalah simbol baru bagi sepak bola Indonesia. Simbol keberanian, kebanggaan, dan identitas. Ketika Kelvin memilih untuk menyapa fans Lille dengan bahasa Indonesia, itu bukan sekadar sapaan biasa. Itu adalah pernyataan bahwa meski berkompetisi di panggung global, ia tetap membawa nama Indonesia di dadanya. Bagi publik tanah air, ini adalah pengingat bahwa sepak bola bisa menjadi jembatan persaudaraan, alat diplomasi, sekaligus sumber kebanggaan nasional. Kini, harapan tertuju pada perjalanan Kelvin di Liga 1. Semoga ia tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga pembuka jalan bagi generasi berikutnya.